ditanyakan? Paham sampai sini? Kalau paham kita lanjut ya. Oh, astagfirullahaladzim. Loh, ininya lupa nggak tak pindah. So, maaf ininya lupa nggak saya pindah. Nah, jenis utang jangka panjang itu ada wesel, ada obligasi. Kalau wesel itu hanya digunakan untuk meminjam uang dari satu sumber saja, seperti perusahaan asuransi, bank, dan lembaga keuangan lain. Intinya utang jangka panjang itu kayak yang saya terangkan dulu, misalnya perusahaan butuh dana, perusahaan mengeluarkan wesel sama obligasi. Jadi nanti orang lain atau perusahaan lain bakalan beli wesel atau obligasi kita. Jadi kan otomatis kita dapat dana. Misalnya kita menerbitkan wesel sebesar 1 juta dengan jangka waktu berapa? 2 bulan misalnya. Berarti kan orang lain ada yang beli obligasi atau wesel kita sejumlah 1 juta pada saat itu dengan jangka waktu 2 bulan. Tapi nanti waktu kita mengembalikan 1 juta itu nggak cuma 1 juta, harus ditambah dengan bunganya berapa. Ya sama kayak kalau kita misalnya pinjam uang, kita kembalikan kan juga ada bunganya, itu sama aja. Cuman ini di sisi sini kita sebagai perusahaan, kita yang mengeluarkan obligasi, kita yang membutuhkan dana, berarti kita yang berhutang. Makanya kita mengeluarkan obligasi atau wesel supaya orang lain membeli wesel dan obligasi kita, sedangkan kita nanti dapat dana. Tapi kita di akhir periode kita juga harus membayar itu tadi, nilai obligasinya ditambah dengan nilai beban bunganya berapa. Paham? Nih, obligasi biasanya dijual kepada para penjamin yang kemudian menjualnya kembali kepada para penanam modal atau masyarakat. Jadi siapapun bisa beli obligasi yang perusahaan keluarkan. Kontra antara perusahaan dengan para pemegang obligasi disebut bond indenture. Obligasi akan kembali pada kita. Enggak, bukan kembali pada kita ya. Jadi kita itu cuma menerbitkan, intinya kita mengeluarkan obligasi itu apa? Intinya supaya kita mendapatkan uang pada saat itu, karena kita membutuhkan uang. Bukan obligasinya kembali kepada kita. Jadi kita sudah dapat di awal, kita menerbitkan obligasi itu karena kita butuh uang kan. Jadi kita terbitkan obligasi, kita dapat dana pada saat itu sesuai yang kita butuhkan. Di akhir periode kita harus mengembalikan uang itu ke pembeli obligasi disertai dengan bunga. Gitu. Bukan obligasinya kembali kepada kita sebenarnya intinya. Tapi di awal itu kita sudah dapat dana dari penjualan obligasi tadi. Paham? Nah, ini perbedaan antara obligasi sama modal saham. Kalau obligasi itu hutang, kalau modal saham itu pemilik, beda ya. Ini utang obligasi, utang jangka panjang. Kalau saham adalah modal sendiri, itu bedanya. Iya, obligasi sudah habis, selesai. Kalau sudah jatuh tempo, ya sudah, kita nggak ada urusan lagi sama yang namanya obligasi itu. Kalau sudah selesai, sudah kita bayar, sudah lunasi semua, sudah. Terus obligasi bunganya besarnya tetap, dividen bukan beban tetap. Ini bunga merupakan beban, kalau bunga obligasi merupakan beban. Tapi kalau kita memberikan dividen kepada pemegang saham, itu bukan merupakan beban. Kalau obligasi tidak mempunyai hak suara, kalau saham mempunyai hak suara. Ini perbedaannya ya, nanti bisa dibaca lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Nah, ini jenis-jenis obligasi. Ada obligasi atas nama. Jadi pemegang obligasi ada namanya, di obligasi ditulis namanya. Kalau atas tunjuk itu tidak perlu mencatat siapa nama pembeli obligasi. Kalau dengan jaminan, perusahaan yang mengeluarkan obligasi memberikan jaminan berupa aktiva biasanya. Nih. Jadi andai kata nanti misalnya perusahaan nggak bisa mengembalikan
dana di obligasinya, nggak bisa membayarnya, itu bisa dijamin sama aktivanya. Terus ini obligasi tanpa jaminan, income bond, bunga hanya diberikan apabila perusahaan mendapat laba. Terus serial bond, jatuh tempo obligasi bertahap. Ini terus ada lagi callable bond, dapat menarik kembali obligasi sebelum jatuh tempo. Jadi ini tergantung jenis obligasi yang perusahaan terbitkan apa. Kalau callable bond, andai kata perusahaan merasa mau menarik kembali, ya bisa ditarik kembali kalau ini jenisnya callable bond. Tapi kalau yang lain nggak bisa, harus sampai jatuh tempo selesai. Kalau convertible, ini untuk menukarkan obligasi dengan saham, jadi bisa ditukarkan. Itu kalau jenis convertible. Kalau sinking fund, perusahaan harus menyimpan dana pada pihak ketiga secara teratur. Jadi dananya diberikan kepada pihak ketiga, jadi nanti pelunasannya bisa terjamin untuk pembeli obligasi. Nah, ini kalau obligasi mengambang, ini bunganya dikaitkan dengan angka tertentu. Jadi bunga ingat kalau mengambang itu berhubungan dengan bunga. Jadi bunganya nggak tetap, tergantung angka tertentu ini. Misalnya sekian persen di atas rata-rata bunga SBI. Ini kok nggak bisa ke bawah ya. Terus ini obligasi hipotek, ini kenapa nggak bisa turun? Oke, nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, ini obligasi hipotek atau mortgage bond, obligasi yang dijamin dengan harga tetap. Kalau obligasi syariah, obligasi diterbitkan sesuai dengan syariah agama Islam. Jadi macam-macam obligasi itu banyak, tergantung perusahaan mau menerbitkan obligasi dalam bentuk yang seperti apa. Oke. Nah, ini jika perusahaan mengeluarkan obligasi, maka perusahaan membayar sejumlah nominal yang tertera pada obligasi pada saat jatuh tempo. Itu harga nominalnya berapa. Dan membayar bunga secara berkala sebesar persentase tertentu. Jadi kan kayak yang saya bilang tadi, perusahaan setiap periode itu harus bayar bunga dari obligasi. Jadi total di akhir periode nanti perusahaan bakal membayar nilai tunai obligasinya sama bunga-bunganya itu. Jadi misalnya tadi 1 juta ya, 1 juta itu tidak perlu dibayar setiap tahun, tapi di akhir tahun, karena itu nilai obligasinya di akhir periode. Tapi sebelum 1 juta ini jatuh tempo, kan 2 bulan tadi saya bilang, sebelum 2 bulan, bulan pertama ya itu harus membayar bunga, bulan kedua juga harus membayar bunga. Jadi setiap periode tetap harus bayar bunga. Cuman untuk di akhir periode itu bayar bunga plus nilai nominal obligasinya pertama berapa. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Ini tingkat bunga, ada bunga kupon, ada bunga pasar atau bunga efektif. Ini nanti hampir sama seperti saham, ada diskonto, ada premium juga. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan, monggo. Adakah yang mau bertanya? Beda, obligasi sendiri, surat berharga sendiri. Itu cuman jenisnya aja, tapi beda. Terus ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti kita bahas surat berharga kok. Ini nanti kita juga bahas surat berharga di akhir-akhir bentar. Enggak. Jadi intinya pemegang obligasi itu dapat untungnya ya dari bunga itu tadi.
Jadi nggak ada hubungannya sama perusahaan dapat keuntungan atau enggak. Itu tadi yang membedakan antara obligasi sama saham. Kalau saham, pemegang saham itu kan dapat dividen kalau perusahaan dapat untung dan berniat untuk membagikan dividen. Tapi kalau pemegang obligasi, dia dapat untungnya ya berupa bunga itu tadi. Tapi nggak ada hubungannya sama perusahaan, misalnya perusahaan rugi atau laba, nggak ada hubungannya. Dia tetap diutamakan dulu daripada pemegang saham. Karena apa? Ingat konsep pertama kan? Yang harus diutamakan itu hutang. Karena obligasi itu utang, berarti kalau perusahaan ada apa-apa yang harus dibayar dulu ya pemegang obligasi, bukan pemegang saham. Kalau sudah selesai urusannya sama pemegang obligasi, baru bisa ke pemegang saham. Jadi nggak ada hubungannya sama keuntungan perusahaan atau enggak. Tapi pemegang obligasi itu dapat untung ya dari bunga itu tadi, yang setiap periode dibayarkan. Jadi kan kayak tadi misalnya kita ngeluarin duit 1 juta kan untuk beli obligasinya perusahaan. Nah, setiap tahun setiap periode kita tetap dapat bunga kan. Misalnya tadi yang dua periode. Periode pertama kita dapat bunga, periode kedua dapat bunga, yaitu itu sudah bisa dianggap sebagai keuntungan pemegang obligasi. Karena nanti kita kan dapatnya uangnya kan bakalan dapat bunga itu plus 1 juta yang kita keluarkan. Nah, bunga itu kan termasuk bisa dikatakan keuntungan pemegang obligasi. Gitu. Paham? Dapat keuntungannya berupa bunga itu tadi.